Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan Jira sebagai software testing, lebih tepatnya software testing pada bidang manajemen. Di sini kita mengakses Jira melalui website dari Jira itu sendiri, yakni Jira Project Management for the AI Era. Kita klik. Jika Anda belum login atau register, maka pada tampilan ini akan disuruh login terlebih dahulu atau register. Kemudian jika sudah tampil halaman nama seperti ini, kita masuk saja ke Jira. Fungsi dari Jira sendiri adalah untuk membuat dan mengelola proyek, membuat tes pengujian, monitoring progres pekerjaan, bug tracking, dan dokumentasi hasil testing. Maka dari itu, Jira berbeda dengan software testing programming lainnya. Jira sendiri lebih ke bagaimana kita memproses atau bagaimana proses kita pada saat menjalankan programming itu sendiri atau proses programming pada sebuah aplikasi yang akan kita buat. Setelah masuk ke dalam tampilan Jira, untuk membuat jadwal atau manajemen yang akan kita testing, kita bisa memilih bagian di sini. Setelah masuk ke halaman template, kita bisa memilih template apa yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya akan menggunakan Scrum. Kemudian use template. Sebelum masuk ke dalam testing management sendiri, kita akan diarahkan untuk membuat nama dari project kita. Kita beri nama testing Jira. Kita contohkanlah mobile web. Kemudian ini kita sesuai yang kita butuhkan. Karena di sini hanya untuk praktek, maka saya akan memilih theme manager. Kita juga bisa melakukan pengaturan siapa saja yang dapat mengakses proyek ini. Apakah hanya kita sendiri atau orang yang hanya orang-orang yang kita invite atau public. Kemudian kita next. Kita di bagian sini bisa menambahkan orang-orang atau anggota-anggota yang akan terlibat dalam proyek ini, dan juga memberikan role atau posisi mereka dalam proyek yang akan dilakukan. Karena di sini hanya untuk testing, maka akan saya klik edit this letter. Karena di sini kita menggunakan Scrum. Seperti yang kita tahu, Scrum sendiri sebelum melakukan testing, kita harus memasukkan terlebih dahulu apa yang akan kita tes. Dan di Scrum sendiri, yang kita masukkan terlebih dahulu adalah backlog. Kita masukkan backlog. Di sini kita bisa memasukkan dua tipe, yaitu story atau backlog. Sini akan saya masukkan backlognya saja.
Dan contohkanlah di sini ada beberapa backlog testing, yaitu pembuatan fitur login, pembuatan fitur dashboard, dan juga fitur profil, manajemen profil. Kemudian kita create, kita buat backlog yang kedua. Kita create juga kita create lagi. Nah, ketika kita sudah membuat backlognya, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan kapan backlog-backlog ini akan dikerjakan. Di dalam Scrum sendiri, tahap pengerjaan itu dibagi dengan yang namanya sprint. Maka dari itu kita akan membuat sprint dengan cara memasukkan ini terlebih dahulu, login register. Kita akan masukkan ke, sebagai contoh ini, kita akan masukkan ke langkah sprint 1. Kemudian kita start sprint. Kita juga bisa menentukan durasi dari sprint pertama ini, bisa 2 minggu, 1 minggu, atau ketentuan lainnya. Kemudian kita start. Setelah sprint terbuat, maka akan tampilan pada halaman board ini yang menunjukkan bahwa backlog tadi atau fitur yang akan kita kerjakan sudah masuk dalam tracking testing yang sudah kita buat. Di sini ada status to do atau bisa dibilang belum dilakukan, kemudian in progress atau dalam pengerjaan, dan juga selesai. Dalam board ini kita bisa menentukan siapa saja yang dapat memvalidasi atau memverifikasi terhadap fitur-fitur yang akan kita buat. Contohnya di sini, anggapanlah kita sudah mengerjakan progres login dan register, maka kita akan geser ke in progress. Dan ketika in progress sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam done. Kenapa kita membutuhkan Jira untuk memantau progres dari pengerjaan software kita? Karena untuk mengatur jadwal agar lebih terstruktur, kemudian para anggota bisa tahu mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan, atau mana yang memiliki kendala. Dan jika sudah, maka kita akan melakukan complete sprint. Setelah complete sprint selesai, kita bisa melihat summary-nya di sini. Di bagian summary, karena saya membuat 3 backlog tadi, akan tertampil seperti ini. Yang sudah selesai 1, yaitu login register, kemudian yang belum selesai 2, yaitu dashboard dan juga manajemen profil. Kemudian selain itu, dalam summary sendiri kita bisa melihat siapa yang melakukan aktivitas tersebut. Di sini saya sebagai pemilik testing kali ini yang telah melakukan testing tadi. Kemudian juga tampil seberapa penting langkah-langkah yang ada dalam proyek kita. Selain itu, kita juga bisa melihat seberapa kompak atau seberapa kita bisa melihat seberapa kompak
tim kita dalam pengujian kali ini. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke sprint kedua dan seterusnya sampai yang kita kerjakan telah selesai. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.